Halo, selamat malam Atala. Selamat malam juga, Kak. Oke, Atala boleh on cam dulu? Boleh, Kak? Boleh, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Kak Friska yang menggantikan Miss Mutia mengajar malam ini. Nah, by the way, sebelum kita lanjut nih ya, Kakak mau Atala memperkenalkan diri juga nih. Boleh sebutkan namanya sama kelas berapa Kakak pengen tahu nih. Oke, silakan. Oh ya, Atala masih ini, audionya belum hidup. Boleh dihidupkan dulu. Nama saya Muhammad Rashid Atala. Ah. Dipanggilnya Rashid. Rashid, oh panggilnya Rashid. Oke, Rashid kelas berapa? 7. Kelas 7. Nah, baik. Hari ini kita ada di listen 12 ya. Nah, Ya, by the way, di tugas-tugas dari listen sebelumnya udah diselesaikan yang di platform? ada yang belum, ada yang udah, Kak. Oh, oke. Nah, harusnya kita hari ini ada bertiga ya. Satu lagi ada Q ya. Iya. Tapi kayaknya belum masuk. Tapi nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja ya. Nah, seperti biasa, kita akan ke perhitungan lisan dulu. Kalau kita punya 38 dikali 2. Nah, 38 kali 2 ini kan boleh kita pecah dulu ya untuk mempermudah. 38 itu kan 30 ditambah 8, betul ya? Iya. Nah, sekarang kalau 30 kita kalikan 2 dulu, kemudian nanti kita tambahkan 8 kali 2, bisa kan? Bisa. Kalau tiga Bisa. puluh kali 2 sama dengan 30 kali 2, mm, 60. berapa? 60. Kalau 8 kali 2 berapa? 16. 16. Berarti 60 kita tambah 16 sama dengan berapa? 76. 76 benar. Oke. Sekarang kalau pembagiannya, 84 akan kita bagikan dua. Berarti yang 84 ini kan 80 plus 4 ya. Kalau kita bagikan dulu, 80 bagi 2 bisa ya? 80 Bisa. bagi 2 berapa? 40. 40. Terus kalau 4 bagi 2 sama dengan 2. 2. Berarti 40 kita tambahkan 2 hasilnya 40. 2. 42. Oke. Next. 4 kali 16. Kira-kira berapa? Nah, 4 kali 16 kan sama saja dengan 16 kali 4, ya kan? Iya. Ya, yang 16 itu boleh kita pecah lagi nih. Jadi 10 dan 6. Terus 10 kali 4 baru nanti ditambah 6 kali 4. 10 kali 4 berapa? 40. 40. 6 kali 4? 6 kali 4, 24 ya. Ada 4. Berarti kalau kita jumlahkan sama dengan 64. 64. Oke, next. 46 kita bagi 2. Berarti yang halo Q. Oke, mana nih? Ayo kita lanjut ya. 46 kita bagi 2. Berarti yang 46 itu kita jadikan dulu 40 plus 6. Nah, kemudian 40 bagi 2 berapa? 40 dibagi 2, 20. 20. Terus 6 Dan bagi dibagi 2, 3. 3. Berarti 20 plus 3 Hasilnya sama dengan 23. 23. 23. Oke, benar sekali. Ini kita baca chat siapa nih? Oke, nggak apa-apa Q, aman aja. Q boleh ini nggak on cam? Kalau available untuk on cam, silakan ya. Iya. Baik, kita lanjut. 32 dikalikan 3. Berarti 32 ini kita jadikan 30 plus 2 dulu. Baru kita kalikan 3. Nah, sekarang 30 kali 3 berapa? 30 dikali 3. Iya, 30 kali 3 berapa? 90. 90. Terus 2 kali 3 berapa? 6. 6. Berarti 90 kita tambahkan 6 sama dengan 96. 96. 96. Nice. Iya, betul. Nah, sekarang 93 dibagi 3.
Berarti 93 ini jadi 90 plus 3. Kemudian kita jadikan tiga seperti puluh ini. satu 31. Oke, mantap. Nah, kalau yang ini bagaimana? 81 tambah 54 bagi 9 gimana? Wah, angkanya gede nih. Digantung dulu jumlahin. Oke, kalau 89 bagi 9 berapa? Ada yang tahu? 89 dibagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya 81? Kan pembagian Sembilan. itu kebalikan dari perkalian. Berapa, Kyu? Sembilan. 9, oke. Kalau 54 dibagi 9 berapa? 54 dibagi 9. Mm-mm. 6, 6. 6, oke. Berarti 9 kita tambahkan 6 sama dengan 5, 14. 15. Itu dia. Next, 24 tambah 15 dibagi 3. Berarti 24 dibagi 3 baru nanti 15 bagi 3. 24 dibagi 3 berapa? Ah, 24 kita bagi 3, perkalian 3 yang hasilnya 24. 8. Berapa? 8. 8, betul. Kalau 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Jadi 8 kita tambahkan 5 sama dengan 3, 10. 13. Oke, lanjut. Nah, kalau sekarang 3 suku nih. Nah, berarti kita jadikan seperti ini aja. 30 bagi 6, 48 bagi 6, dan 24 dibagi 6. 30 bagi 6 berapa, Rashid? Apa Kak? 30 kita bagi 6 sama dengan berapa? 30 bagi 6 sama dengan Mm-mm, 5. 5. 5. Kalau 48 kita bagi 6? 5. Mm-mm, 7. Kok 7? 7. 8. 8. 8. Oke, benar. Kalau 24 bagi 6 berapa? Hah? 24 dibagi 6. 3. Oke, berarti kita jumlahkan semuanya. 5 tambah 8 tambah 4, hasilnya sama dengan 17. Oke, aman ya sampai di sini? Aman. Oke. Nah, ini dia hasil yang telah kita peroleh dari perhitungan tadi. Dan sekarang kita akan menentukan beberapa pernyataan berikut. Apakah ini benar atau salah? Nah, pernyataan yang pertama, di antara angka yang diperoleh ada setidaknya dua angka genap. Kalau setidaknya itu berarti ada dua atau lebih ya. Nah, apakah itu benar pernyataannya? Nah, kalau pernyataan yang pertama di antara angka yang diperoleh setidaknya dua genap. Yang genap yang mana dulu nih? Yang warna dari angka-angka yang warna biru ya. Yang genap itu angka berapa saja? Ada yang tahu? Yang genap itu 64. Terus 96 genap atau ganjil? Oke, gimana? Genap. 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 Kalau 23, 31, 13 dan 17, apakah itu genap atau ganjil? Ganjil. Ganjil. Ganjil, ya. Jadi, apakah pernyataan satu benar? Pernyataan satu bilang di antara angka-angka itu setidaknya ada dua yang genap. Berarti benar ya? Benar. Kemudian pernyataan yang ketiga dan empat. Boleh dibaca pernyataan ketiga dan empat? Siapa yang mau baca? Ayo. Rashid, boleh dibaca pernyataan nomor 3 dan 4? Baik Kak. Oke, silakan. 3 dan 4. Iya, 3 dan 4. Di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan hanya ada dua bilangan genap. Hmm, nomor 4.
Nomor 4, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan hanya ada dua bilangan ganjil. Apakah itu benar? Nomor nomor 3 itu di antara bilangan itu hanya dua. Benar ya, hanya dua. Karena yang genap itu adalah 64 dan 96. Nah, terus pernyataan yang keempat, di antara bilangan-bilangan yang dihasilkan hanya ada dua bilangan ganjil. Hanya ada dua bilangan ganjil. Jadi yang nomor 4 itu pernyataannya salah. Karena bilangan ganjil itu ada empat, yaitu 23, 31, 13, dan 17. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau Tidak. tidak, kita bekerja di platform ya. Nah, biasanya kalau bekerja di platform, Rashid atau Q ini ya, share screen ya? Iya? Iya, Miss. Oke, silakan siapa yang mau share screen? Rashid atau Q? Nanti gantian ya. Kalau duluan Q berarti Rashid nanti. Oh, oke. Udah dimulai ya. Sekarang 24 tambah 32 dibagi 4. Kalau 24 bagi 4 dulu berapa? 6. 32 bagi 4. Ya, boleh dibantu Rashid? Kita sama-sama mengerjakannya ya. Iya. Iya. Oke, ini sebentar kita hidupkan anotasi. Nah, kita gunakan cara yang tadi, 24 kita bagi 4 dulu. 24 bagi 4 berapa? 6 ya? 6 kan? Terus 32 kita bagi 4 berapa? Ada yang tahu? Q masih ini. Oh, apa? Off. Audionya masih off. Maaf, Miss, Kalau tadi 20 apa? maaf tadi nge-lag. Oh, oke. Nah, sekarang 32 kita bagi 4 itu sama dengan 8, ya kan? Berarti yang 6 dan 8 ini kita tambahkan. 6 tambah 8 berapa? Ya, 14. Oke, next. 69 dibagi 3. 69 dibagi 3 itu artinya 6 bagi 3 terus 9 bagi 3 juga. Ya kan? 9 dibagi 3. Ini 9 dibagi 3. Loh, kok kehapus? 9 dibagi 3. 9 dibagi mana? Wait. Fitur anotasinya di mana? Oke. 9 bagi 3, terus 6 nanti dibagi 3. Oke, betul. Lanjut, 4 kali 19. 9 kali 4. Mm-mm. 4 kali 1, 4. 9 kali 4. Mm. Kan 9 kali 3, 27. Oke, 19 kali 4. 4. 4. 9 Berapa? kali 4-nya 34. 4-nya Eh, taruh sini. 34 atau 3? Enggak. 9 kali 4, 34. 3-nya Kayaknya kurang simpan. tepat deh. 9 kali itu? Ntar. Ya. 9 kali 4 itu harusnya 36. Hmm. Nah, berarti enamnya di sini Di bawah. simpan 3, baru 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. berapa? 7 berarti 70.
enam. 6. Ya, oke, lanjut. Rashid, ini ya, ngerjain tugas di platform juga? Iya, Rashid? Apa, Kak? Rashid sambil ngerjakan tugas di platform juga? Iya, Iya, oke. lagi Lanjut. mengerjakan. Ya, 35 tambah 49 dibagi 7. Berarti di sini 35 bagi 7, 49 bagi 7, baru nanti kita tambahkan. 35 dibagi 7 berapa? 7 kali berapa yang hasilnya 35? 5. 5. Kalau 49 dibagi 7 berapa? 6. Masih kurang tepat? Eh, 7. Iya, 7. Berarti sekarang kita tambahkan 5 tambah 7 sama dengan 2, 11. 12. Oke. Lanjut, 14 kita kalikan 7. 14 kita kalikan 7 berapa? 14 kali 7. Nah, 7 kali 4 dulu berapa nih? 7 kali 4, 28. 2-nya 28. simpen. Heeh. Terus 7 7 kali kali 1, 1 7. tambah 2, 9. 9. Berarti 98. 98. Iya, betul. 99 dibagi 9. Berarti ini 11. betul. Enggak. Oke. Iya. Iya benar. Hmm, Nah, sekarang 72 tambah 48 dibagi 8. Berarti boleh dulu nih 72 dibagi 8 sama 48 dibagi 8. 72 bagi 8 berapa? 9. 9. 48 dibagi 8, Bentar. 8 kali berapa yang hasilnya 48? 6. 6. Berarti kita tambahkan 9 tambah 6 sama dengan 17. 15. iya betul, 15. Oke, coba dicentak. Oh, ada yang salah. Oh, yang pertama 26 kali 3. Oke, boleh dihitung ulang? 26 Hmm, kali 3. 3 kali 6 eh, berapa? Wah, dibikin udah gini. Apa? 18. 18. Berarti simpan satu. 3 kali 2 6 tambah satu 7. 7. Iya. 78. 78. Oh, oh iya. Oke, oke, oke. Nah, baik. Boleh kembali dulu. Terus kita ke bagian kuis. Oh, ada bagian dua. Oke, oke. Bagian dua dulu ya. Pilih pernyataan yang salah. Ah, 4 Yang angka pertama, di genap. antara angka-angka yang dihasilkan setidaknya 4 angka genap. Yang genap 78, 32, 14, 76, 12, 1, 98. 2. Oke, 1, berarti 2. pernyataan yang pertama itu benar ya. Iya. Nah, jangan dicentang. Kan yang katanya pilih Oh pernyataan iya. yang salah. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Angka yang dihasilkan ada setidaknya 4 angka ganjil. Coba cek ganjil. Ganjil itu 23, 1. 11, 15. Berarti salah. Nah, baru kita checklist. Oke, kita cek lagi pernyataan ketiga. Hanya di antara angka yang Hmm, dihasilkan hanya angka genap. Berarti itu salah. Di checklist lagi. Yang terakhir, di antara angka hanya angka 2 digit. Betulkah itu? Oh, betul ya. Nggak ada yang satu digit. Berarti boleh eh, dicentang. Ya, di checklist. udah. Iya. Eh, udah di checklist belum? Udah. Benar kan jawabannya? Iya.
Oke, kita masih lanjut di bagian kuis. Q, boleh tetap share screen? Share screen ulang. Oke, kembali dulu. Ya, kita di Oh, bagian tuh kuis ya, kita kuis dulu. Oke, ayo kita bareng-bareng ya ngerjakannya. Kuis. Oke, ini boleh dikecilin lagi nggak layarnya, Q? Di zoom out, bisa nggak zoom out? nggak Eh, bisa. gini. Di sini ada titik tiga, coba diklik titik tiga. Oke, terus ini zoom. Nah, tekan yang ini. Kurangi besarnya. Lagi. Oke, cukup. Nah ya. Nah, wait. Boleh diklik lagi? Enggak, maksudnya yang ini, kuisnya diklik. Bisa nggak? Kok nggak muncul soalnya? Coba ke bawah lagi, Q. Ada nggak di bawah lagi? Nggak ada. Nggak ada. Atau di refresh boleh nggak? Refresh yang di sini. Heeh. Loh, kok belum? Ah ya udah deh. Stop share aja. Nanti kalau kuisnya udah muncul. Atau Rashid bisa share screen nggak? Kuis di Rashid bisa muncul? Tidak bisa juga, Kak. Tidak bisa juga. Oke Tidak deh. bisa masuk juga. Iya. Ya, baik. Kalau gitu kita lanjut dulu. Tadi kita terakhir di sini. Oke, lanjut ya. Nih. Hmm. Nah, baik. Sebelumnya udah pernah dipelajari juga tentang kubus? Sudah. Udah, oke. Udah pernah. Iya. Nah, di sini Rudy mempunyai banyak kubus yang identik. Yang identik itu yang sama ya. Dan dia menyusunnya menjadi kubus seperti pada gambar ini. Nah, berapa banyak kubus yang digunakan Rudy untuk menyelesaikan kubus tersebut? Berarti kita lihat dulu, ini ada berapa lapisan? Ini lapisan yang pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, ya kan? Nah, masing-masing lapisan ada berapa kubus? Oke, masing-masing lapisan ada berapa kubus? Menurut Rashid ada berapa? Ya, si Q lagi ini ya, jaringannya kurang bagus mungkin ya. Ya, boleh on mic, silakan. Coba kita lihat ya, kita hitung lapisan di sini. Kalau lapisan yang warna ungu ada sebanyak, wait, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Berarti satu lapisan ada berapa kubus? Ada sembilan. Iya. Nah, ini ya, kalau kita buka, dia pasti 9. Nah, karena ada 3 lapisan, berarti yang kita lakukan adalah 9 kita kalikan 3. 9 kita kalikan 3 berapa, Rashid? 27. 27. Oke, benar ya. Berarti kalau di kubus ini ada totalnya 27 kubus. Next. Boleh dibaca, Rashid? Rudy memutuskan untuk membongkar kubus menjadi kubus-kubus kecil dan menghapus beberapa di antaranya. Sekarang Mm-mm. dia memiliki bentuk seperti ini.
Berapa banyak Mm-mm. kubus yang dikeluarkan? Nah, iya. Kalau dari gambarnya, menurut Rashid berapa yang dikeluarkan nih? Ada berapa yang kosong itu? Kubusnya? 3. Tiga, betul. Ya, oke. Lapisan ketiga hilang tiga kubus. Oke, benar. Halo Q. Jaringannya ini ya? Lagi nggak bagus ya? Iya, Miss jadinya suka ngelek terus keluar masuk keluar Ngelek. masuk. Oh, oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, luas. Luas itu menunjukkan ukuran bagian bidang yang terdapat pada gambar. Seperti pada gambar yang kita arsir atau kita warnai hijau, itu kita kenal dengan luas. Dan biasanya luas itu kita tandai dengan S. Oke. Nah, sekarang satuan luas. Kita lihat ya, di sini kita lihat masing-masing kanan dan bawahnya adalah 1 sentimeter. Nah, 1 sentimeter persegi kita tuliskannya seperti ini. 1 cm pangkat 2. Itu kita bacanya 1 sentimeter persegi. Kemudian kalau 1 desimeter persegi, kita tulisnya itu 1 dm pangkat 2. Nah, kemudian kalau 1 meter berarti kita tulisnya 1 m pangkat 2. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa? Nah, Oke, kalau gitu lanjut ya. Suatu persegi panjang mempunyai sisi-sisi berhadapan yang sama besar. Berarti sisi yang berhadapan itu yang mana ya? Menurut Rashid dan Q? Gimana? Menurut Rashid yang mana nih? Sisi yang berhadapan sama sama besarnya? Bisa? Jadi sisi yang berhadapan sama besar itu yang ini ya. Sisi yang ini berhadapan dengan yang di bawah. Sisi yang kanan itu berhadapan dengan sisi yang kiri. Dan itu sama besarnya. Oke, bisa dipahami dulu? Bisa. Ya. Ya. Nah, kalau di persegi panjang, kedua sisi yang berhadapan itu kita kenal dengan, yang warna hijau kita kenal dengan panjang, yang warna orange itu kita kenal dengan lebar. Nah, sekarang, kalau persegi. Kalau persegi panjang tadi jelas kalau keempat sisinya itu tidak sama panjangnya. Nah, kalau persegi, apakah semua sisinya sama besar? Sama ya. Sisi di persegi ada berapa? Ada 4, dan keempat-empatnya sama panjang atau sama besar. Ini dia. Oke. Nah, sekarang Mari mempunyai sebuah kubus dengan panjang rusuknya itu adalah 3 sentimeter. Dia membagi-bagi setiap kubus menjadi kotak-kotak yang sama dan mewarnai kotak-kotak tersebut seperti pada gambar. Nah, by the way, sebelumnya udah pernah kenal rusuk sama sisi di kubus nggak? Gimana? Kalau misalnya belum, nggak apa-apa kakak kasih tahu. Kalau rusuk sama sisi, apakah sebelumnya udah tahu perbedaannya? Ya, boleh, Rashid? Apakah sebelumnya udah tahu perbedaan rusuk dan sisi pada kubus? Belum, kayaknya belum. Belum, oke. Nah, kalau kita balik dulu ya. Kalau di persegi panjang, di persegi panjang yang warna hijau dan orange ini, kita kenal dengan sisi. Tapi sisi ini adalah sisi panjang, yang orange adalah sisi terpendeknya. Nah, kalau persegi,
Ini juga kita kenal dengan sisi. Jadi keempat-empatnya yang warna biru ini semua namanya juga sisi. Tapi kalau dibangun ruang itu yang ini, wait, atau kita tampilkan sebentar ya. Wait, kita buka materi bangun ruang dulu. Ini stop share. Mana ya materi bangun ruang? Wait. Hmm, Kita buka materi bangun ruang dulu ya. Nah, ini kan kalau kubus. Kalau balok, coba kita lihat di balok ya. Ini nih ya. Oke, kalau di bangun ruang kita kenal namanya sisi, kita kenal namanya titik sudut, kita kenal namanya rusuk. Nah, kalau yang diagonal ruang ini nanti eh, belakangan aja ya. Nah, kalau ini bentuknya balok atau kubus? Ayo, ada yang tahu? Ini apakah balok atau kubus? Ini sebentar mau ngambil Apa? lukisan dulu. Mau Oke, ngambil lukisan dulu. iya. Oke, sebentar kita tunggu queue dulu ya, Rashid. Hmm, Right. Oke, kalau kita punya kubus, jadi rusuk kubus itu adalah AB, terus BC, kemudian ada lagi CG, CG. Jadi rusuk kubus yang ini, semuanya itu kita kenal dengan rusuk. Oke, yang A ke B, B ke C, C ke D, terus D ke A, itu namanya rusuk bawah. Nah, ini juga rusuk. Ini rusuk, ini rusuk, rusuk. Kemudian yang ini juga rusuk, ini rusuk, rusuk, rusuk. Dan di belakang juga ada yang H ke D. Itu adalah rusuk. Rusuk pada kubus. Bisa dipahami? Gimana, Rashid? Bisa dipahami untuk rusuk dulu? Ya, kalau misalnya boleh, nggak apa-apa disampaikan aja. Oke, udah Q. Nah, Kak ulangi ya. Kalau kita punya kubus, misalnya gambar kubus kita yang ini nih. Nah, rusuk pada kubus itu adalah yang ini. A ke B itu namanya rusuk. A ke E itu namanya rusuk. E ke F, F ke B itu rusuk. Oke? Kemudian yang di sini juga rusuk nih. A ke D ke C ke B, atau C ke G, yang ini juga. Nah, jadi semuanya ini adalah namanya rusuk. Rusuk pada kubus. Nah, total rusuk pada kubus kalau kita hitung itu ada 12.
Oke, ada 12 rusuk. Bisa dipahami dulu ya sampai sini? Atau ada mau ditanyakan? Silahkan. Rusuk pada kubusnya. Oke, kalau misalnya udah dipahami, boleh reaksi dong. Dikasih reaksi atau boleh ngomong. Gimana? Bisa? Oke. Nah, sekarang itu kalau rusuk ya. Itu kalau rusuk. Nah, kalau sisi yang mana? Ada yang tahu nggak sisinya yang mana? Kalau dibangun ruang, rusuk dan sisi itu berbeda. Nah, kalau rusuk seperti tadi, yang warna merah. Nah, kalau sisi yang mana? Sisi itu yang ini. Sisi itu A, F, eh, E, F, B, A. Jadi ini adalah sisi. Ini sisi depan ya. Nah, sisi sampingnya yang ini. Sisi samping kirinya yang, aduh, kita nggak bisa putar ya. Yang ini juga. Yang belakang ada atas dan bawah. Jadi, kalau di kubus itu ada 6 sisi. 6 sisi itu kiri kanan, bawah atas, dan depan belakang. Oke, bisa dipahami dulu? Gimana? Kalau bisa dipahami, boleh reaksin lagi. Rashid gimana? Paham nggak? Boleh ngomong nggak? Biar kakaknya tahu. Kayaknya Rashid ngantuk deh. Oke, itu dia kalau sisi ya sama kubus ya. Tapus dulu. Nah, kalau titik sudutnya yang mana? Ayo, ada yang tahu titik sudut? Titik sudut adalah yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, itu ya. Jadi kalau di kubus itu ada 8 titik sudut, ada 6 sisi dan 12 rusuk. Ini ya, 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Oke, kalau udah aman di sini, kita balik ke materi yang tadi. Gimana? Aman? Oke. Aman, Q? Aman, Miss. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke materi yang tadi. Oke, sekarang sebuah kubus panjang rusuknya adalah 3 cm. Dia membagi setiap sisi kubus menjadi kotak-kotak yang sama dan mewarnai kotak-kotak tersebut seperti pada gambar. Jadi rusuk, masih ingat ya kalau rusuk tadi itu adalah bagian yang ini. Rusuk itu yang ini, ini, dan sebagainya. Nah, kalau rusuknya 3 cm dan di sini ada 3 lapisan, ini lapisan pertama, lapisan satu, lapisan dua, lapisan tiga. Berarti karena dia 3 cm, kalau kita bagi tiga berapa toh? 3 bagi 3 sama dengan berapa? Satu. Satu. Berarti masing-masing satu lapisan, dia 1 cm. Coba ya. Ini ya, 3 bagi 3 sama dengan satu. Oke. Kemudian kalau luasnya gimana? Luasnya 1 kali 1 ya satu, ya kan? Oke, itu dia ya. Tapi kalau luas 3 kotak hijau gimana? Berarti masing-masing tadi kan 1 senti karena karena kita punya 3 kotak hijau, berarti 1 cm kita kalikan 3. Hasilnya 3 cm persegi.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Tidak. Oke, lanjut. Kalau gitu ya. Nah, kalau ditanya, eh, area yang kita arsir warna kuning nih. Nah, di sisi depan ya, ingat di sisi depan. Sisi depan yang ini ya, ada berapa daerah berwarna kuning di sisi depannya? Ada 6, ya kan? Nah, seperti yang ditandai tadi. Kemudian kalau tadi masing-masing luasnya adalah 1 cm, berarti 1 cm tersebut kita kalikan 6 sama dengan 6 cm. Oke. Hmm. Nah, kalau di tepi atas, ada berapa kotak hijaunya? Ada? Ada 6 di atas. Oke, kalau di kanan ada 3. Nah, oke, aman ya. Sampai sini kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak, kita bekerja di platform yang siapa yang mau share screen, silahkan. Ini stop share dulu ya, bentar. Kakak lupa stop share. Ya, silakan. Siapa yang mau share screen? Ayo, Rashid boleh share screen nggak? Gantian sama Kim boleh juga. Boleh, Kak. Ya. Oke, kita di bagian pertama. Finn memiliki sebuah kubus dengan luas sisi depannya adalah 4 cm. Berarti berapa luas sisi atasnya? Ya, karena depannya 4, kalau kubus itu kan dia punya 6 sisi, dan 6 sisinya itu semuanya persegi. Berarti karena depan 4, pasti di atasnya juga 4. Oke, boleh diketikkan 4? Ya, karena sama panjang juga kan. Iya, betul. Panjangnya juga sama. Mm-mm. Oke, boleh 4. Ya, iya betul. Lanjut nomor 2. Mega memiliki banyak kubus yang sama. Ya, seperti yang warna pink itu ya. Terus berapa banyak kubus untuk menyusun kubus tersebut? Berarti maksudnya itu banyak kubus kecil ya. Ada berapa tuh? Ada yang bisa jawab? Ya, kita Aku lihat ya. bisa. Berapa? Aku bisa. Berapa? Q? 8. Iya, 8. Di bawah 4, di atas 4 ya. Oke, silakan. Oke, lanjut. Ya, nomor 3. Said memiliki kubus. Wait. Memiliki kubus dengan rusuknya sepanjang 6 cm. Nah, dia membagi setiap sisi itu menjadi kotak-kotak yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan mewarnai sebuah persegi panjang pada salah satu sisinya. Nah, temukan luas persegi panjang kuning. Oke, kalau tadi panjang rusuknya 6 ya? 6, ya kan? Berarti karena dia bagi berapa tuh? Berarti masing-masing 3, ya kan?
Kalau kita lihat, ini totalnya 6. Ini deh. Ini juga totalnya 6. Tapi karena di sini ada dua lapisan, berarti yang di sini 3, yang di sini 3. Nah, ada yang tahu rumus luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Itu kalau persegi. Kalau ini, bentar ya. Oh Oh, iya benar-benar itu persegi ya. Kalau persegi panjang maksudnya. luas kali sisi. Luas Eh, kali sisi, bukan. Ma maksudnya apa? panjang kali Lebar lebar. kali panjang. Ya, Panjang kali lebar. Di sini panjangnya 6, lebarnya 3. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Oke, berarti ketik 18. 18 cm persegi. Oke, udah? Boleh di checklist kalau udah? Iya, benar. Lanjut nomor 4. Oke, yang nomor 4 boleh dibaca dulu soalnya Q. Olivia memiliki sebuah kubus dengan panjang Mm-mm. sisi 12 cm. Dia Mm-mm. membagi setiap sisi kubus menjadi kotak-kotak yang sama, seperti yang Mm-mm. ditunjukkan pada gambar. Berapa Mm-mm. luas satu persegi? Hmm, ada yang tahu nggak? Totalnya itu 12 ya. Totalnya itu 12 cm. Oke. Nah, di sini kan ada 3 ya, berarti kita bagi 3 nih. 12 bagi 3 berapa? Ada yang bisa? 4. 4. Oke. Kalau persegi, berarti ini 4, ini 4, ini 4. Nah, kalau rumus luas persegi tadi apa, Q? Tadi Q udah sebutkan. Dikali sisi Nah, sisinya kan 4, berarti 4 kali 4 berapa? 8. 4 kali 2, itu udah Oh, 4 kali 4 2. kali 4 kali 4 berapa? 16. 16. Oke. Coba Rashid ketikkan 16. Oke, good job. Next, nomor 5. Nomor 5. Said memiliki kubus dengan panjang rusuk sepanjang 2 cm. Dia membagi setiap sisi kubus itu jadi segitiga. Seperti pada gambar nih. Berapa luas satu segitiga? Nah, ada yang ingat rumus luas segitiga itu apa? Udah pernah dibahas nggak? Luas Alas segitiga? kali tinggi. Ah, luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah. Alasnya berapa dong? Kan rusuknya 2, ini 2, semua rusuknya 2, ini 2, 2, 2, 2. Nah, sekarang kalau alasnya adalah, kita ambil, kita mau segitiga yang mana nih? Yang warna apa yang mau kita hitung? Kalau di segitiga, kalau misalnya kita punya segitiga, yang di bawahnya kita kenal dengan alas, yang sisi tegaknya kita kenal dengan tinggi, yang ini kita kenal apa? Ada yang tahu? Ini namanya sisi miring, ya enggak? Ya kan? Oke, di segitiga ada alas, tinggi, dan sisi miring. Nah, sekarang kalau kita ambil segitiga yang warna hijau, yang warna hijau berarti tingginya yang ini ya, yang di bawah berarti 2 cm. Alasnya 2 cm, tingginya juga 2 cm. Karena setiap rusuknya 2 cm. Berarti sekarang setengah kali 2 ada yang bisa? Setengah
1/2 kali 2. Nah, 1/2 kali 2 itu adalah 1 kali 2 baru dibagi 2. 1 kali 2 kan sama dengan 2/2. 2 bagi 2 berapa? Satu. 1. Berarti luas satu segitiga itu adalah 1 cm. Eh, wait. Wait. Kita belum, belum, belum. Sorry. Ini kan 1/2 kali 2, 1. 1 dikali 2. Oh iya, iya. Sorry. Berarti 2 cm. Oke. Nah, udah. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk segitiga yang tadi? Enggak, kalau enggak kita lanjut nomor 6 ya. Silakan. Boleh dibaca Rasid soalnya? Kate memiliki sebuah kubus dengan panjang sisi 9 cm. Mm-mm. Dia membagi setiap sisi Dia membagi setiap sisi kubus menjadi kotak-kotak yang Mm-mm. sama dan mewarnainya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mm-mm. Terus? Sekarang Kate melihat tiga sisi kubus. Warnai Iya. sisi kubus yang tidak akan terlihat oleh Kate jika dia menggulung kubus sekali ke arahnya. Oke. Sisi yang dia lihat itu yang ini. Yang pertama yang ini. Sisi yang kedua yang atas. Sisi yang ketiga yang ini. Ya kan? Nah, sekarang kalau kubus tersebut kita gulingkan ke depan kita nih. Berarti yang sisi ini akan jadi ke bawah. Ya nggak? Iya, Ya kan? Nah, berarti iya. karena dia ke bawah itu yang nggak kelihatan. Nah, jadi yang kita warnai di sini adalah sisi yang ini. Oke, silakan warnai Rashid. Baik, Kak. Mm-mm. Oke. Oh, tadi benar nggak Rashid? Benar, benar. Oh, benar. Berarti ada bagian duanya ya. Ya, kita di bagian Iya, dua. Bagian dua. Oh, sekarang KT melihat tiga sisi kubus. Warnai permukaan kubus sehingga dia tidak akan melihatnya jika dia menggelindingkan kubus itu menjauh darinya 1 kali. Oh, kalau tadi kan 1 kali mendekat, berarti sekarang 1 kali menjauh. Nah, kira-kira eh sehingga dia tidak melihatnya jika dia menggelindingkan. Berarti sisi yang mana tuh yang dimaksudnya? Yang tidak kelihatan dia kan menggelindingkan ke depan jadinya ya. Berarti yang tidak kelihatan itu adalah sisi yang atas, ya nggak sih? Nah, yang ini. Oke, berarti Rashid boleh warnai sisi atas itu. oh iya, iya benar. Yang atas atas. Iya. Aku lihat dari kubus sama dia kubus besar. Oke, dicentang lagi. Ya, benar ya. Lanjut nomor 7. Baca lagi Rashid soalnya. Mike memiliki banyak kubus yang sama. Dia menyusun kubus dari mereka yang Hmm. digambarkan pada gambar. Berapa Mm-mm. banyak kubus yang harus diambil Mike agar kubus tersebut menjadi bentuk seperti ini? Oke, awalnya tadi bentuk sempurnanya ini ya. Terus dia buat lagi yang ini. Berarti agar menjadi bentuk seperti ini, berapa kubus yang harus dia ambil? Lihat bagian kosongnya ada berapa tuh. Oke, menurut Q berapa kubus yang harus diambil agar bentuknya seperti kubus yang kanan?
Bisa? Iya, betul. 6. Oke, aman ya. Oh ya, by the way, Q, ini ya, sambil ngerjain tugas di platform juga? Iya, Miss. Oke. Lanjut nomor 8. Alex memiliki kubus, panjang sisinya itu 3 cm. Dia membagi setiap sisi kubus menjadi persegi yang sama dan mewarnai seperti pada gambar ini. Nah, temukan luas yang diwarnai dengan warna pink di satu sisi kubus. Oke, satu sisi ya yang dia minta. Berarti gimana tuh? Kalau kita lihat ya, di sisi depan yang ini. Sisi depan yang ini ya. Nah, di sisi depan itu ada berapa persegi yang warna pink? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 ya, ya kan? Oke, Alex memiliki kubus dengan panjang sisi. Berarti kalau ini 3 cm. Nah, masing-masing juga pasti 3 cm. Kalau kita bagi, satu-satu itu adalah 1 cm. Ini 1 cm, ini 1 cm. Nah, karena di sisinya ada 5 bagian pink, berarti 5 bagian tersebut dikalikan 1 cm. 5 kali 1 cm berapa? 5 cm. Oke, berarti jawaban yang di sini adalah 5 cm. Bisa dipahami dulu nggak? Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan ya. Rashid aman? Aman, Kak. Oke, lanjut. Oke, kita di nomor 9 sekarang. Di nomor 8 ya. Nomor 8. Oh, masih sama ya. Kalau by the way panjang sisi itu maksudnya panjang rusuk kali ya, 3 cm. Nah, sekarang temukan luas yang diwarnai dengan warna pink di semua sisi kubus. Oke, sekarang kalau tadi kan panjang persegi itu masing-masing 1 cm. Yang ditanya semua warna pink. Kalau satu sisi 5, sisi kubus tadi ada berapa? Ada 6 ya. Nah, masing-masing di sisinya ini ada 5. Berarti 5 kali 6. 5 kali 6. Berapa tuh 5 kali 6? 30. 30. Berarti 1 kita kalikan 30 sama dengan 30 cm. Oke, jawabannya 30. Ya, ya boleh dicek list. Oke, benar. Lanjut nomor 9. Boleh dibaca, Q, soalnya? Peter memiliki selembar kertas persegi panjang dengan warna 15 cm dan lebar 20 cm. Mm-mm. Peter memotong jaring-jaring kubus dari lembaran tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mm-mm. Berapa luas jaring-jaring kubus? Iya, jadi jaring-jaring kubus itu awalnya tadi kubus utuh, terus kita buka, kita potong-potong, dan kita lebarkan, maka terbentuklah yang seperti ini ya. Dan yang bentuknya itu kita kenal dengan jaring-jaring. Nah, di sini kita lihat, ada sebuah kertas putih, kemudian di dalamnya kita gambarkan jaring-jaring kubus, dan ini ada 20 cm, ini 15. Oke. Nah, kan di sini ada terbagi 4 bagian ya, ya kan? Berarti yang 20 itu kita bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 20 kita bagi 4, 5. Berarti masing-masing yang ini 5 cm, ini 5, ini 5 cm, ini juga 5 cm. Nah, terus kita lihat di bagian kiri ya. Kirinya itu 15 cm.
Nah, kita lihat kalau di sini terbagi 3 bagian, berarti 15 kita bagi 3. 15 kita bagi 3 berapa? 5 juga. 5 juga. Oke, berarti yang ini 5, ini 5, ini 5. Nah, yang ditanya adalah luas jaring-jaring kubus. Berarti kalau satu kotak dia 5 cm, jaring-jaringnya ada berapa? Yang warna biru ada berapa? Oke, gini, kita ulang ya. Kalau untuk dapatkan yang 55 tadi, udah tahu dapatnya dari mana? Udah. Rashid udah tahu ya? Dapat yang 55-nya di mana? Tahu? Di mana? Iya, paham, Kak. Ah, oke. Sekarang, kan masing-masing itu bentuknya persegi ya. Berarti kita hitung dulu nih. Luas kotak-kotak itu berapa? 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 20 25. Nah, sekarang yang ditanya adalah jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya kan ada 6 ya. Yang warna biru ini totalnya ada 6. Berarti 6 kita kalikan 25 itu adalah luas jaring-jaring kubusnya. 6 kali 25 berapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa? 6 kali 25 boleh dihitung dulu. 150. 150. Benar sekali. Oke, jadi jawabannya 150 ya, Rashid? Ya, ya di checklist dulu. Oke, nice. Kita di bagian 2. Di bagian 2, kalau cuma beda pertanyaan aja ya. Berapa luas kertas yang dipotong Peter dari lembaran persegi panjang saat ia memotong jaring-jaring kubus? Nah, kalau kita lihat ya, bentuk kertas yang putih ini, yang batasnya hitam itu kan bentuknya persegi panjang. Berarti awalnya luas kertas itu adalah luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar ya. Berarti di sini 30 kita kalikan 15. 20 kita kalikan 15. 20 kita kali 15 berapa? 20 kita kali 15. Ayo, dihitung. Nah, untuk menghitung 20 kali 15 ini gini aja. 2 kalikan 15. 2 kali 15 berapa? 2 kali 15. 15-nya ada 2 30. kali. 30. Nah, karena di soalnya 20, ya udah tambahkan aja 01 di sini. Berarti 20 kali 15 itu sama dengan 300. Nah, sekarang em, berapa luas kertas yang dipotong Peter? Nah, kalau tadi luas jaring-jaringnya 150, berarti sisanya adalah 300 dikurang 150. 300 dikurang 150 berapa? 150. Ah ya, 150. berarti itu adalah luas kertas yang dimaksud. Nah, di nomor 9 ini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Oke, kalau gitu kita lanjut di nomor 10. Oke, nomor 10. Pak Trudi mempunyai banyak kubus, ada warna kuning, ada warna biru. Dia kemudian merekatkan dua kubus menjadi balok. Ya, betul ya, bentuknya seperti balok. Nah, dengan membuat banyak balok yang sama persis, Pak Trudi mulai menyusun berbagai bentuk. Kira-kira nih, bentuk yang bisa Pak Trudi susun dari balok-balok tersebut yang mana aja? Oke.
boleh dipilih. Jadi kalau balok itu harus imbang ya, warna kuning dan warna birunya. Ada yang bisa? Kira-kira yang bisa dibuat nih. Ini banyak kemungkinan ya, Pak Trudy bisa membuatnya. Caranya coba lihat aja. Kalau warna biru itu harus imbang dengan banyaknya warna kuning. Jadi kalau udah imbang sama banyak itu termasuk. Rata-rata hampir sama banyaknya nggak sih, kecuali yang ini. Coba dilihat ya, yang warna ini. Ini yang kuningnya terlalu banyak nggak sih? Coba ya, kita lihat di sini 4, ini 2, di bawahnya juga 2. Jadi nggak imbang dengan banyaknya warna biru. Berarti yang ini tidak termasuk. Yang lainnya gimana? Apakah yang ini bisa? Ini bisa ya, ini imbang. Berarti kita centang yang ini, Rashid. Yang pertama kita centang. Yang kedua, coba lihat lagi. Seimbang nggak dia? Seimbang ya, karena yang biru-biru ini ada 4. Ini sebenarnya ada 4 juga ya. Kemudian di belakang juga seimbang. Berarti yang ini masuk. Ini nggak masuk ya, Rashid. Ini nggak bisa. Ini uncentang. Ah, oke, yang ini kita centang. Oke. Kalau yang ini gimana? Bisa nggak? Yang pilihan keempat itu apakah bisa? Lihat sama banyak kuning dan birunya. Imbang nggak? Iya. Imbang. Ah, oke. Berarti kita centang lagi. Yang keempat kita centang. Oke. Kalau yang ini gimana? Apakah sama juga banyaknya? Iya sama. Jadi semuanya ini kita centang, Rashid. Kecuali yang pilihan ketiga itu tidak bisa. Oke, lanjut. Dicentang lagi. Checklist, checklist maksudnya. Mm-mm. Oke, benar ya. Lanjut nomor 11. Ayo. Ot merekatkan sebuah kubus dari 8 kubus kayu dan mengecat sisi kubus dengan warna berbeda. Salah satu dadunya hilang nih. Kira-kira itu yang mana ya? Yang hilang itu yang mana sih? Lihat sisi atas dan sampingnya. Yang ketiga. Yang ketiga, oke benar. Jawabannya yang ketiga ya. Ya. Oke, nice. Kita di nomor 12. Nah, sekarang kita menentukan. Awalnya banyak kubus itu seperti gambar yang paling atas ya. Nah, kalau bentuknya seperti di bawah, berapa banyak kubus yang perlu ditambahkan sehingga dia membentuk seperti kubus yang di atas?
Ya, itu berapa? Yang harus kita tambahkan supaya dia membentuk seperti kubus di atas tuh. Hmm. Kalau total kubus di atas ini 27 ya. Q udah dapat yang kedua ini berapa? Eh, yang kedua aku belum. Tapi kalau Belum, yang oke. terakhir aku udah Oh, yang terakhir berapa? 12. 12 betul. Berarti sekarang yang di tengah ya, boleh dihitung lagi. Kalau yang ini 12 Rashid? Ya, coba di tengah gimana? Nggak apa-apa dihitung dulu ya, Miss. Kak kasih waktu kok. Hmm. Udah ketemu. Berapa? 11. Iya betul, 11. Jawabannya 11. Iya. Oke, good. Boleh balik lagi? Ya, kita langsung ke bagian 4 ya. Nggak apa-apa? Hmm. Nah, oke. Sekarang kita melanjutkan mewarnai kotak-kotaknya ya. Nah, Kak, bantu ya. Kalau untuk yang kotak ini, warnanya sama persis dengan ini. Tapi di kotak yang ini, dia berlawanan. Oke, boleh diwarnai dulu, Rashid? Yang ini, untuk kotak ini sama persis dengan yang di sebelah kiri. Kayak gini, Kak. Iya, betul. Nah, tapi kalau kotak yang paling kanan, lawan dari kotak yang ini. Oke, ya benar. Oke, nah untuk soal yang ini kita skip aja ya. Boleh sama-sama ketikkan jawabannya di 18. Ya, buat aja jawabannya di 18. Tapi ini nggak usah kita bahas. Oke, boleh dicentang? Yes. Lanjut nomor 3. Nah, warnai jumlah sel terkecil pada gambar dengan warna ungu. Dan sisanya adalah warna ungu. Jadi sebenarnya maksud soal ini adalah yang warna ungu itu yang ini. Bentar ya. Yang warna ungu itu yang ini sama yang ini. Sisanya warna merah. Boleh ya sama-sama dikerjakan? Mm-mm. Oke, Ki udah sampai di sini kan? Udah? Udah, Oke, Miss. udah. Silahkan di checklist, Rashid. Klik yang hijaunya. Oke, lanjut nomor 4. Lea dengan benar meletakkan 5 batu domino berurutan. Nah, totalnya ada 35 titik di semua kartu domino.
Nah, tapi adik laki-lakinya mengambil dua kartu domino. Sekarang kita mau mengisi ya. Kartu-kartu ini matanya berapa sehingga totalnya nanti 35. Oke, di sini clue-nya kita lihat ya. Di sini ada mata dadu yang tiga, di sini dua. Di sini satu-satu, tapi dia ada dua. Oke, kemudian kita lihat juga. Baik, em, di sini mata dadu yang dua ada sebanyak dua kali dan mata dadu empat. Berarti di sini pasti mata dadu empat. Coba dimasukkan, Nasyid. Ini mata dadu 4, ini mata dadu 5, ini 6, ini 6. Ayo silakan diisi kotaknya. Hmm. Yang empat Rashid. Nah, tuh. Yang 4, Kak. Yang empat yang ini. Oke. Kemudian yang 5, yang 6, yang 6. Nice. Eh, kenapa salah? Sebentar, sebentar kita cek dulu ya. Oh, salah yang 5, Kak. Yang 5 salah. Oke, harusnya berapa? Wait. Tapi di sini benar kok. Oh, 6 6, sorry. Harusnya 6. Hmm. Karena dia totalnya 35. Oke. Oke, next. Nomor 5. Tulis bilangan satu 2 3 pada kotak-kotak sehingga pernyataannya benar. Nah, di sini harusnya ada tanda ya. Kemudian ini, dah. Kakak udah bantu tuh kasih tanda-tandanya. Berarti kira-kira itu angka berapa saja? Ini bacanya lebih dari, ini kurang dari, ya kan? Oke, silakan. Berarti ini pastinya gini nggak sih? Ini 3, ini 2, ini satu. Karena 3 lebih dari 2, dan 2 itu kurang dari satu. Oke, silakan. Baris kedua lagi. Ya, oke. Nah, kalau 3 di kanannya, apakah 2 lebih dari 3? Kalau yang kiri, satu udah benar. Apakah yang ini 2 lebih dari 3? Enggak. Nah, Oh kebalik iya, ya. Kak. Iya, Heeh, kebalik. Salah, salah. Nah, gini. oke. Satu lebih Mhm, kecil dari 3, 3 lebih mhm, besar dari 2. betul. Berarti yang terakhir gimana tuh? Angka di depan selain 3 dan satu. Angka yang di depan ini selain 3 dan satu. Berarti harusnya di sini 2. Oke. Ya. Oke, boleh dicek list lagi. Oke, udah sampai sini ya. Udah, oke. Berarti semua tugasnya udah selesai ya. Tinggal yang kuis tadi. Boleh dikembali dulu nggak, Rashid? Coba klik kuis, bisa nggak? Kembali dulu. Iya, Kak. Sabar. Oke. Yang kuis? Kak, kalau misalkan Belum bisa juga ya? ya belum bisa, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu boleh stop share. Kenapa, Kak?
stop share. Klik stop Ya, share. Nah, sudah. udah, ya baik. Jadi untuk classmate kita malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan sebelum kita akhiri, em, Rashid dan Q boleh sebutkan kalau hari ini kita udah belajar apa saja? Bangun ruang, Bangun doang. Ada lagi? Rashid gimana? peng- Mm-mm. penghitungan lisan, Iya, perhitungan. Ada tambahan dari Rashid? Hmm, ya seru sih lebih ke perhitungan ya. Lebih ke Perhitungan lisan. perhitungan. Mm-mm. Kalau bagian yang tersulit ada nggak dari materi hari ini? Kayaknya gak ada ya. Nggak ada. Oke, terima kasih ya Rashid dan Q sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan untuk next lesson akan ketemu dengan Miss Mutia lagi ya. Terima kasih. See you. Bye. Bye.